Yo geng, mungkin ini salah satu motor Honda yang menjadi incaran banyak netizen Indonesia nih kalau muncul dan beredar di sini. Ciao, betul dah tuh nih kanal otomotif Chandris. Halo geng, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya guys ya, tanpa halangan dan kekurangan satu apapun nih. Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ya geng. Nah, di kesempatan video kali ini mungkin ini akan menjadi salah satu motor yang paling dicari oleh netizen Indonesia tentunya untuk diuja. Ya, bukan, netizen Indonesia ya guys ya, kalau nggak nyinyir ya termasuk saya juga sering nyinyir nih soal motor ataupun desain-desain yang dikeluarkan oleh pabrikan-pabrikan motor ya. Ya apa ya guys ya, namanya kita milih motor mungkin kita itu lebih banyak melihat pertama itu dari desain ataupun tampilannya dulu. Karena memang tampilan itu, apa ya guys ya, ya sebuah identitas lah seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal motor dan identitas, Honda juga, apa ya, mereka itu mengeluarkan sebuah motor yang cukup unik, cukup, stylish, cukup keren. Tapi mungkin kalau masuk di Indonesia ini bakal mendapat sedikit ataupun banyak roasting cibiran ataupun, eee cuitan-cuitan negatif ya guys ya. Namanya itu adalah Honda Dio 125. Ya untuk sekilas tampilannya itu, motor ini, unik, lucu, imut, tapi bulky ya guys ya. Jadi Honda Dio 125 ini emang udah cukup lama ya guys ya berkiprah di dunia permotoran India. Ya, motor ini memang cukup populer di India sana geng. Untuk Honda Dio sendiri ini emang menjadi salah satu skutik yang memiliki harga yang terjangkau, desainnya sporty, fiturnya lengkap, mantap, performanya juga tangguh. Nah, ini bisa dilihat dari tampilannya ya, gengs ya. Ini saya kurang tahu apakah Honda ini emang cerdik atau, mereka itu terbawa arus sehingga membuat desain yang seperti ini, atau memang desain dari kebanyakan motor di India memang seperti ini. Ya, untuk Honda Dio sendiri Anda bisa melihatnya ya teman-teman ya. Ini secara sekilas motor ini kayak kelihatan unik dan, mungkin ada sedikit terasa dari Suzuki Avenis ya guys ya, kita lihat sendiri. Tapi untuk Honda Dio sendiri memiliki tampilan muka yang lebih cakep lah, lebih good looking kalau menurut saya untuk dilihat tampilan dari depan, samping, ataupun dari belakangnya geng. Untuk yang di depan kita ini ada yang warna pearl deep brown grey ya, ini jadi abu-abu yang, pekat seperti itu. Untuk tampilannya seperti ini, tampilannya sporty, desainnya cukup simpel, minimalis dengan beberapa sudut-sudut yang tajam. Untuk penerangan sudah LED semua depan belakang. Untuk sistem suspensi yang depan menggunakan teleskopik, yang belakang menggunakan, suspensi biasa ya guys ya, seperti itu. Dan di atas ini di bagian visor bawahnya itu ada DRL yang membentuk huruf V seperti itu. Untuk visor ataupun dasi-dasinya itu tajam semua bentuknya. Dan untuk headlight-nya seperti ini geng, kalian bisa lihat ini lebih cakep, lebih manis ya guys ya daripada mungkin Suzuki Avenis yang memiliki bentuk hampir serupa. Ini bisa dikatakan mirip Beat sih, Beat yang keluaran pertama itu. Untuk pengeremannya udah cakram di bagian depan dan masih tromol di bagian belakang. Untuk velgnya sendiri ataupun, eee, roda-rodanya menggunakan velg berwarna hitam seperti itu. Dan untuk rodanya geng, ataupun bannya, untuk yang depan itu 9/90 dengan ringnya 12, yang belakang itu 9/100 dengan ringnya, menggunakan ring 10. Untuk tangki BBM-nya mampu menampung 5,3 liter, untuk bagasinya 18 liter. Ini cukup gede lah geng untuk sebuah motor yang bentuknya kayak imut-imut begitu ya guys ya. Untuk fitur-fiturnya sendiri dilengkapi udah sama full LED tentunya, panel instrumennya udah digital yang memberikan navigasi lebih jelas, lebih komplit seperti kecepatan, jarak, BBM, dan lain-lainnya tentu aja guys ya. Udah disupport sama Smart Key, ada ISS, ada side stand engine card. Jadi dan ini kalau kalian mau ngisi bisa dari buritan belakang. Ini mirip banget sama Suzuki Avenis geng. Udah dilengkapi dengan USB charger juga. Dan mungkin yang membuat, motor ini apa ya, mungkin mendapat kritikan di bagian sini geng. Untuk konsumsi BBM-nya dinilai cukup, tidak bersahabat, cukup kurang efisien seperti itu. Karena untuk 40 kilometernya membutuhkan 1 liter. Nah, untuk kelemahan yang lain mungkin di area kaki-kaki ya guys ya. Banyak yang mengatakan dengan ring 12 di depan dan 10 di belakang itu menjadikan kurang stabil.
Dan untuk harganya sendiri di India kalau nggak salah sekitar 15 jutaan ataupun 18 sampai 19 jutaan tergantung fitur ada yang CBS ataupun ABS seperti itu. Udah dilengkapi dengan smart juga, guys. Nah, untuk apa ini namanya, dari sini mungkin kita bisa menyimpulkan ya, guys, ya, suatu pabrikan itu akan membuat desain ataupun motor produk itu mungkin sesuai dengan pasar yang ada di sana. Contohnya kalau kita di Indonesia mungkin Honda memiliki desain yang lebih sporty, lebih tajam-tajam, lebih anak muda, lebih cheerful dan berbeda dengan desain Honda yang berada di India sana seperti tadi, Kang. Desainnya itu mungkin disesuaikan dengan selera masyarakat sana, mungkin yang lebih suka desain seperti itu ya, guys, ya. Dan ini pun nggak terjadi sama Honda aja, juga terjadi sama Suzuki, apalagi Suzuki ya, guys, ya. Desain di sini pun banyak yang mengatakan desain perindavan. Yamaha juga melakukan hal seperti itu dan sebaliknya Suzuki Taiwan itu malah desainnya mantep-mantep, cakep-cakep, begitu pula dengan Yamaha ataupun Honda yang ada di sana. Jadi bisa kita simpulkan mungkin kebanyakan produsen motor, pabrikan motor itu lebih mementingkan apa ya, kemauan pasar daripada ideologi-ideologi pabrikan mereka. Mungkin seperti itu ya, guys, ya. Jadi itu tadi Honda Dio 125. Gimana kalau masuk ke Indonesia? Apakah kalian berminat untuk meminang dan memilikinya? BTW ini mirip banget ya, guys, ya, kalau kita lihat mirip banget sama si Suzuki Apenis. Gimana kalau menurut kalian, geng? Apakah ada kemiripan di antara keduanya? Oke, sampai ketemu lagi, dah.